Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Project Jalatech. Tantangan menjadi perusahaan startup yang terdepan dan terkemuka. Dengan tim project kami, yang pertama ada Ersa Andifah, yang kedua saya sendiri, Dion Ruli Andro, yang ketiga ada Dwi Bekti Rahmawati, dan yang keempat ada Gepi Oktavianti. Profil usaha Jalatech. Jalatech merupakan salah satu usaha yang membantu petambak untuk memahami budidaya berdasarkan profil usaha. Jalatech memiliki tekad untuk dapat membantu petambak udang agar dapat memahami kondisi budidaya mereka dengan bantuan teknologi, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan lebih baik dari berbagai macam risiko kegagalan budidaya serta meningkatkan produktivitasnya. Jalatech atau PT Agnik Ekotekno Wicaksana didirikan oleh Aryo Wiryana pada tahun 2015, di mana Jalatech ini didirikan oleh petambak dan anak muda yang percaya bahwa teknologi dapat membantu petambak meningkatkan produktivitas udang mereka dan menciptakan budidaya yang berkelanjutan. Visi, misi, dan value Jalatech. Jalatech memiliki visi memberdayakan aquakultur untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan menggunakan teknologi dan solusi berbasis data. Misi dari Jalatech adalah mempercepat transformasi digital untuk industri aquakultur yang berkelanjutan. Sedangkan untuk value dari Jalatech sendiri yaitu adalah tangkas, inovatif, dan berkembang bersama. Perusahaan Jalatech sendiri berlokasi di ground floor Sahid Ciwok, Jalan Babasari nomor 2 Janti Catur Tunggal Depok, Sleman DIY, Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Bekti, silakan. Berikut ini kami tampilkan struktur organisasi dari Jalatech yang terdiri dari 7 divisi seperti Finance, Human Resource, Teknologi, Jala Farm, Jala Insight, Stream Trade, dan Impact yang dipimpin oleh Liris Maduningtia sebagai CEO. Lanjut. Untuk tujuan studi kelayakan bisnis yang kami tuju, ya, 1. Menghindari risiko kerugian, 2. Memudahkan perencanaan, 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat, memudahkan pengawasan, yang kelima, memudahkan pengendalian serta evaluasi. Analisis data dari Jalatech sendiri yang kami sajikan dari aspek
aspek manajemen meliputi kepemilikan, struktur organisasi, tim manajemen, dan berapa banyak tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua ada aspek pasar yang menganalisis tentang SWOT dan strategi persaingan pasar. Yang ketiga ada aspek pemasaran yang membahas tentang marketing mix berupa 4P, produk, price, place, dan promotion, beserta targeting dan positioning. Ya, penjelasan mengenai lokasi produksi, spesifikasi alat, dan standar operasional prosedur. Yang kelima ada aspek SDM, tentang job desk karyawan, penilaian kinerja, cara rekrutmen, dan pelatihan kompetensi. Sumber daya manusia mengenai pengembangan rencana SDM yang merupakan rencana jangka panjang, organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber daya manusia, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk dirias SDM yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Pengelolaan SDM di Jalatek. Divisi Human Resource memiliki berbagai tugas mulai dari melakukan proses rekrutmen, orientasi karyawan, pembuatan job description, memonitor perkembangan performa dan skill karyawan, mengembangkan dan mengawasi strategi HR, sistem maupun taktik dan prosedur dalam perusahaan, mengelola sistem benefit dan upah karyawan, menganalisa sinkronisasi laporan upah dan performa appraisal untuk menentukan kenaikan dan bonus, membuat laporan untuk manajemen dan menyediakan rekomendasi untuk tim melalui metrik yang dimiliki HR, dan berbagai tugas lainnya terkait pengelolaan sumber daya manusia. Sistem dan strategi pemasaran. Yang pertama, sistem Jala sendiri terdiri dari bagian pertama ialah sebuah perangkat yang dilengkapi sensor untuk memahami kadar oksigen terlarut, suhu, pH, salinitas, dan TDS atau Total Dissolved Solid. Kemudian hasil pemantauan dari sensor tersebut akan diproses dan dikirimkan hasilnya melalui aplikasi web atau SMS. Dibanding mobile app, SMS tampaknya memang lebih efisien untuk petani udang di lapangan. Dalam laporannya, Jala memberikan informasi dan rekomendasi untuk membantu petambak dalam mengambil tindakan yang tepat berdasarkan kondisi kualitas air tambak udang yang telah diukur. Kedua, strategi pemasaran usaha Jalatek dapat ditemukan secara lengkap lewat link website resmi mereka sendiri, yaitu Jala.tech. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dimanfaatkan Jalatek untuk mengembangkan pasar. Penyebaran proses informasi yang mudah hingga seluruh dunia menjadi aspek yang dipertimbangkan. Selain itu, lebih efektif dan efisien dari segi biaya, tenaga, maupun lokasi. Pemasaran Jalatek sendiri dapat dijumpai pada laman website, sosial media seperti Instagram maupun YouTube. Selain pemasaran online, didukung pula dengan penciptaan website dengan fungsi seperti e-commerce, sehingga calon pelanggan dapat langsung bertransaksi. Persaingan pasar. Dalam pasar, ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang bisnis aquaculture, seperti Aviary, Exporsi, Aruna, dan lain sebagainya. Namun, di antara banyak pesaing tersebut tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk bertahan dalam persaingan usaha, perlu menonjolkan ciri pembeda. Jalatek sendiri mengutamakan pelayanan terbaik ke konsumen. Fokus perusahaan juga pada perkembangan tambak udang sehingga penciptaan baik alat maupun aplikasi terkhususkan pada kondisi tersebut. Inovasi terus dihadirkan untuk menghasilkan produk terbaik di kelasnya.
Aspek kelayakan pasar, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pengembangan produk dan program tambak pintar, serta digital marketing melalui marketplace. Kedua, weakness atau kelemahan. Jangkauan pemasaran dalam negeri yang masih kurang dan produk masih asing. Ketiga, opportunity atau peluang. Negara maritim, tingginya konsumsi olahan hasil laut sehingga diharapkan produksi bisa meningkat dan berkualitas. Keempat, threat atau ancaman. Faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan dan munculnya pesaing yang bergerak dalam bisnis yang sama. Untuk sistem produksi dan manajemen, produksi yang tinggi mengharuskan pelaku tambak mengejar target produksi dan terkadang melewatkan salah satu aspek, yaitu carrying capacity. Didefinisikan sebagai kapasitas tampung suatu ekosistem untuk dapat menampung sejumlah populasi tercukupi, makanannya, habitat, ruang, dan kebutuhan lainnya. Untuk manajemen, semua perubahan dan penggunaan di pertanian dan keuangan secara otomatis memperbaharui kondisi otak. Yang kedua, kondisi transaksi produk alat update stok terhubung dengan penggunaan stok di setiap kolam. Produk yang dijual seperti mode alat yang dijual. Yang kedua, target lokasi seperti kota-kota yang membudidayakan udang. Yang ketiga, target demografi dengan rentang usia umur 20-40 tahun. Dan yang keempat, karakter psikologi, terbiasa internet, media sosial, serta perkembangan tren model. Untuk prospek ke depan, Jateng memiliki untuk dapat membantu petambak udang agar dapat memahami kondisi budaya mereka dengan bantuan teknologi, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan lebih baik lagi, terhindar dari berbagai macam resiko kegagalan budaya, serta meningkatkan produktivitasnya. Aspek keuangan. Pada proses pengelolaannya, Jalatek membentuk divisi keuangan dan akuntansi. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelaporan seluruh aktivitas kas dalam perusahaan. Jalatek sendiri memanfaatkan beberapa aplikasi yang mendukung dalam pengelolaan divisi ini, seperti Accurate dan software akuntansi Cloud. Awal mula berdirinya usaha mudah dikeluarkan sendiri oleh pemilik dan beberapa founder yang lain. Seiring berjalannya waktu, perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari penanaman investasi. Tahun 2021 diperoleh investasi dari Mirova sebesar 6 juta US dollar. Selain itu, juga ada investor lain seperti Hedge. Teknologi dan informasi. Dalam aktivitas harian terkait human resource, Jalatek menggunakan aplikasi Grid Day untuk melakukan presensi pengajuan cuti, pengajuan lembur, dan informasi gaji. Selain itu, di dalam aktivitas keuangan Jalatek online untuk pencatatan keuangan, pembuatan faktur pajak, membuat purchase order, mengelola stok persediaan, pencatatan aset perusahaan. Untuk pengembangan desain konten, Jalatek menggunakan Figma yang memungkinkan desainer untuk bekerja bersamaan dan berkolaborasi secara real-time. Untuk komunikasi dengan tim, Jalatek menggunakan Slack yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mempersiapkan semua atas percakapan yang terjadi di platform. Sedangkan untuk komunikasi dengan customer, Jalatek menggunakan intercom di mana customer dapat melakukan komunikasi dengan tim Jalatek melalui website. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan presentasi mengenai proyek kami di Jalatek. Semoga perusahaan ini bisa berkembang dan mampu
kedepannya bisa lebih maju lagi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi membuat Anda tak bisa ke tambak? Jalanin aja. Dengan aplikasi Jala, pantau tambak udangmu di rumah aja. Download sekarang gratis dan beralih ke Siklus Pro.